Dulu Australia menghadapi Indonesia dengan posisi yang relatif nyaman. Ekonomi Australia jauh lebih besar, teknologi militernya lebih maju, jumlah kapal perang dan pesawat tempurnya lebih modern. Sementara Indonesia masih berkutat dengan keterbatasan anggaran, embargo, dan modernisasi yang berjalan lambat. Tetapi peta itu perlahan mulai berubah. Dan mungkin inilah yang membuat Canberra mulai melihat kawasan utara mereka dengan cara yang berbeda. Baru-baru ini, Australia resmi membuka kesempatan bagi warga Papua Nugini untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Australia. Sekilas mungkin terdengar biasa saja. Namun dalam geopolitik, hampir tidak ada keputusan militer yang benar-benar biasa. Pertanyaannya sederhana, mengapa Australia tiba-tiba membutuhkan warga Papua Nugini di militernya? Apakah ini hanya soal tenaga kerja? Ataukah sebenarnya Canberra sedang membangun lapisan pertahanan baru di utara negaranya? Dan yang lebih menarik lagi, apakah Australia mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan yang tidak bisa lagi diperlakukan seperti beberapa dekade lalu? Papua Nugini, sabuk utara Australia. Jika melihat peta, posisi Papua Nugini sangat penting bagi Australia. Negara ini berada tepat di depan pintu utara Australia. Siapapun yang memiliki pengaruh kuat di Papua Nugini akan memiliki posisi strategis untuk mengawasi jalur laut dan udara menuju Australia. Karena itulah selama puluhan tahun Canberra selalu berusaha menjaga hubungan erat dengan Port Moresby. Bukan hanya melalui bantuan ekonomi, tetapi juga kerjasama militer, pendidikan perwira, latihan gabungan, dan pembangunan kapasitas keamanan. Australia memahami satu hal, jika wilayah utara mereka ingin aman, maka Papua Nugini harus tetap berada dalam orbit strategis Australia. Karena itulah, kebijakan merekrut warga Papua Nugini ke militer Australia sebenarnya bisa dipandang sebagai langkah mempererat integrasi keamanan kedua negara. Canberra tidak hanya ingin berteman dengan Papua Nugini, Canberra ingin menjadikan Papua Nugini bagian dari arsitektur keamanan mereka. Mengapa langkah ini muncul sekarang? Namun menariknya, langkah ini muncul pada saat kawasan Indo-Pasifik sedang mengalami perubahan besar. China terus memperluas pengaruhnya. Amerika Serikat memperkuat aliansi. Negara-negara Asia Tenggara meningkatkan kemampuan militernya. Dan Indonesia termasuk yang paling agresif melakukan modernisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bukan lagi negara yang hanya berpikir bertahan. Indonesia mulai membangun kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan. Ini terlihat dari berbagai program besar. Mulai dari Rafale, fregat baru, kapal selam masa depan, rudal jarak jauh, drone tempur, hingga berbagai proyek industri pertahanan nasional. Yang menarik bukan hanya jumlah alutsistanya, tetapi cara berpikir strategis yang mulai berubah. Dulu banyak kebijakan pertahanan Indonesia berorientasi menjaga wilayah sendiri. Hari ini Indonesia mulai berbicara tentang kemampuan menjangkau ancaman sebelum ancaman itu mencapai wilayah Indonesia. Dengan kata lain, paradigma pertahanan Indonesia mulai bergerak dari murni defensif menuju kemampuan ofensif terbatas, dan perubahan inilah yang pasti diperhatikan oleh Australia. Australia takut era Soekarno terulang? Lalu muncul pertanyaan yang sering dibahas para pengamat. Apakah Australia takut Indonesia akan kembali seperti era 1960-an? Era ketika Presiden Soekarno menjalankan politik luar negeri yang sangat agresif. Era konfrontasi. Era ketika Indonesia menjadi kekuatan regional yang berani menantang kepentingan negara-negara barat. Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Australia tentu memahami bahwa Indonesia saat ini berbeda jauh dengan Indonesia tahun 1960-an. Hubungan kedua negara jauh lebih baik. Kerjasama ekonomi meningkat, latihan militer bersama rutin dilakukan, dan kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas kawasan. Tetapi dalam dunia strategi, negara tidak merencanakan pertahanan berdasarkan niat. Mereka merencanakan pertahanan berdasarkan kemampuan. Dan kemampuan Indonesia hari ini memang terus meningkat. Indonesia yang tidak bisa diremehkan. Disinilah muncul realitas geopolitik yang menarik. Australia mungkin tidak menganggap Indonesia sebagai musuh, tetapi Australia jelas tidak bisa mengabaikan Indonesia, karena Indonesia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki negara lain di sekitar Australia. Ukuran, populasi, posisi geografis, dan potensi pertumbuhan. Indonesia adalah negara dengan lebih dari 280 juta penduduk. Ekonominya terus membesar, anggaran pertahanannya meningkat, industri militernya berkembang, dan letaknya tepat di jalur strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Pasifik.
Artinya, apapun yang dilakukan Indonesia akan selalu diperhatikan Canberra, bukan karena takut, melainkan karena Indonesia terlalu penting untuk diabaikan. Hubungan yang mulai berubah, dan disinilah letak perubahan terbesar yang mungkin sedang terjadi. Pada masa lalu, Australia sering berada pada posisi yang lebih dominan. Hari ini, hubungan kedua negara mulai bergerak menuju posisi yang lebih seimbang. Indonesia bukan lagi negara yang mudah ditekan, bukan lagi negara yang mudah diatur, dan bukan lagi negara yang bisa dianggap pemain kelas 2 di kawasan. Ketika Indonesia membeli Rafale, Australia memperhatikan. Ketika Indonesia memperkuat armada lautnya, Australia memperhatikan. Ketika Indonesia membangun kekuatan rudal, Australia juga memperhatikan. Karena Canberra memahami satu hal, Indonesia yang kuat akan mengubah kalkulasi strategis seluruh kawasan. Australia panik atau mengantisipasi. Lalu apakah keputusan Australia merekrut warga Papua Nugini merupakan tanda kepanikan? Belum tentu. Yang lebih tepat adalah tanda antisipasi. Australia sedang membangun lapisan keamanan tambahan di wilayah utara mereka. Mereka ingin memastikan bahwa lingkungan strategis di sekitar Australia tetap stabil dan tetap bersahabat. Karena dunia yang sedang terbentuk hari ini jauh lebih tidak pasti dibandingkan 1 dekade lalu. China semakin aktif. Persaingan kekuatan besar meningkat, dan negara-negara menengah seperti Indonesia mulai menunjukkan kemampuan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Pada akhirnya, inilah realita geopolitik yang menarik untuk dipahami. Australia mungkin masih menjadi salah satu kekuatan militer utama di kawasan, namun Indonesia bukan lagi Indonesia yang dulu. Indonesia sedang tumbuh, sedang memperkuat militernya, sedang memperbesar pengaruhnya, dan sedang membangun posisi sebagai kekuatan regional yang semakin diperhitungkan. Karena itu, ketika Australia memperkuat sabuk utaranya melalui Papua Nugini, langkah tersebut bukan hanya tentang Papua Nugini, tetapi juga tentang bagaimana Canberra melihat masa depan kawasan. Sebuah kawasan di mana Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan salah satu pemain utama yang mampu membuat setiap negara di sekitarnya menghitung ulang strategi mereka. Dan mungkin itulah perubahan terbesar yang sedang terjadi hari ini. Bukan karena Indonesia ingin mengancam siapapun, tetapi karena Indonesia perlahan telah menjadi kekuatan yang tidak bisa lagi dianggap remeh.